Alhamdulillah kita akan bisa ketemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk itu, Bapak minta kalian dipersiapkan ya. Apakah ada yang belum rapi, ada yang belum pakai kaos kaki? Coba dilihat. Coba di bawahnya masih ada sampah enggak? Ya, coba dilihat ada yang belum pakai kaos kaki? Coba diperiksa bajunya ada yang belum dimasukkan? Oke, sudah semua ya, bagus. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran PAI hari ini dengan berdoa. Dipimpin oleh ketua kelasnya, silahkan Muhammad Agil. Silahkan mulai. Baik, sebelum kita belajar, kita alangkah baiknya membaca surat dalam Al-Quran. Yang Bapak pilih yaitu surat Al-Insyirah. Silakan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Selanjutnya kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Untuk itu kalian berdiri untuk menghormati bendera merah putih dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Siap? Siap. Silakan duduk kembali di tempat. Baiklah, sebelum belajar, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Keizan Putra, Muhammad Agil, Muhammad Akhtar, Narotama, Rakil Faiza Arkam, Raya Nafis, Zidan Al-Farisi, Ahmad Zarkasi. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Ya. Oke, ada yang tahu minggu kemarin, hari Selasa kemarin kita PAI-nya belajar tentang apa? Nabi Zulkifli. Ya. Sekarang juga masih kita akan mempelajari satu nabi lagi, ya. Satu nabi lagi, yaitu Nabi Harun. Nah, silakan dibuka buku PAI-nya, silakan. Silakan dibuka buku PAI-nya. Ya, silakan dibuka tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Nah, di sini tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kalian dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Harun alaihissalam dengan baik. Kedua, kalian dapat menunjukkan perilaku kasih sayang sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Harun dengan baik.
Dan yang terakhir, kalian dapat menyampaikan kisah ketuhanan Nabi Harun dengan bahasa sendiri. Nah, kalian sebelum Bapak terangkan, diharap menyimak video pembelajaran. Nanti dari video pembelajaran ini mungkin ada pertanyaan yang tidak dimengerti atau masalah-masalah yang terjadi, ya. Masalah-masalah yang terjadi di kisah Nabi Harun alaihissalam, ya. Makanya sediakan catatan, siapa tahu ada yang ingin disampaikan nanti, ya, dalam tayangan video pembelajaran kisah Nabi Harun. Kisah Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa. Saat Nabi Musa diangkat sebagai Nabi Allah, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Harun diizinkan untuk mendampinginya. Dan Harun pun diangkat sebagai Nabi. Ia berjuang bersama Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Ketika tiba di kaki Gunung Sinai, Nabi Musa menunjuk Nabi Harun sebagai pemimpin sekaligus pengawas bagi kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa sendiri akan pergi ke puncak Gunung Sinai untuk menerima kitab dari Allah. Di kemudian hari, Samiri membuat patung-patung berhala. Ia mengambil beberapa emas dan mencetaknya menjadi patung sapi. Kepandaian Samiri dalam membuat patung menjadikan patung sapi buatannya seolah-olah bisa bersuara. Setelah patung sapi itu selesai dibuat, Samiri membawanya ke perkemahan. Ia telah membuat beberapa trik agar patung sapi itu bisa bersuara. Dan benar saja, saat angin berhembus menerpa patung itu, suara letupan sapi benar-benar terdengar sehingga membuat semuanya terkejut. Nabi Musa menjatuhkan hukuman kepada Samiri. Pada hari berikutnya, Samiri diusir dari kaum Bani Israel. Nabi Musa dan Nabi Harun kembali menyerukan agar kaum Bani Israel segera bertaubat kepada Allah. Patung sapi buatan Samiri akhirnya dibakar. Patung itu dibakar dengan api sangat besar hingga hangus menjadi api. Setelah itu, kaum Bani Israel terbagi menjadi dua, yaitu kaum yang murtad dan kaum yang mengikuti Nabi Musa serta Nabi Harun. Sumber dalam Al-Quran Surat Toha ayat 3 mengerti betul dalam urusanmu supaya kami banyak bertasbih. Dari tayangan video tadi, sedikitnya Bapak akan jelaskan, ya, bahwa riwayat singkat Nabi Harun itu merupakan kakak kandung dari Nabi Musa, berarti masih bersaudara. Nabi Harun itu, ya, dilahirkan 3 tahun setelah Nabi Musa. Nama lengkapnya Nabi Harun adalah Harun bin Imran bin Kohis bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Berarti masih keturunan Nabi Ibrahim. Sama keturunan Nabi Ishak juga, keturunan Nabi Yakub juga. Kemudian Nabi Harun diangkat menjadi nabi untuk membantu Nabi Musa memimpin Bani Israel di jalan yang benar. Ditambah lagi menghadapi Raja Fir'aun. Tugasnya berat. Menghadapi Raja Fir'aun, menyadarkannya berat, ya. Kemudian menyadarkan juga Bani Israel, ya. Karena susah. Watak Bani Israel itu keras kepala. Makanya perlu, kalau berjuang sendirian gak akan berhasil. Nabi Musa memohon kepada Allah supaya supaya dibantu dalam dakwahnya.
Ya, tuh. Nabi Musa menyadari bahwa Nabi Harun itu fasih berbicara, ngomongnya fasih, ya, tidak gagap. Kan kalau berdakwah itu modal utamanya apa? Berbicara. Dakwah jadi dai itu ya pasti harus berbicara. Kemudian juga beliau Nabi Harun pandai menyampaikan dakwah. Ya. Kemudian dalam mengemban tugas sebagai utusan Allah, Nabi Harun dan Nabi Musa bersama-sama menghadapi Fir'aun hingga Fir'aun di akhir hayatnya tenggelam di Laut Merah karena Fir'aun tidak sampai hidayahnya, nggak sampai hidayah ke Fir'aun. Ya. Begitupun Bani Israel, ada beberapa Bani Israel yang murtad, ada beberapa Bani Israel yang tetap mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nah, keteladanan Nabi Harun nih, apa sih yang kita bisa teladani dari kisah Nabi Harun atau dari Nabi Harun? Yang pertama, ya kita harus selalu rajin belajar. Tuh, harus rajin belajar dan banyak membaca buku, ya, agar mempunyai banyak pengetahuan sehingga pasti berbicara. Itu orang-orang yang pasti berbicara itu awalnya adalah beliau-beliau rajin belajar, ya, rajin belajar dan banyak membaca. Ya. Yang kedua, teguh pendirian dengan keyakinan yang kuat, tidak terpengaruh oleh bujuk rayu orang lain, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita diskusi, ya, diskusi. Nah, sebelumnya Bapak akan membagikan lembar kerja kelompok, ya, yang nantinya itu akan dikerjakan bersama-sama, ya, dengan teman kalian. Nanti setelah selesai baru ada presentasi, ya. Nanti di situ ada petunjuknya, ya, ada petunjuk tentang cara pengerjaannya. Ada 3 bagian, ada 3 kegiatan di situ. Silahkan dikerjakan, diskusikan dengan teman-temannya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit, ya. Oke, gimana? Sudah selesai diskusi kelompoknya? Nah, oke, sekarang kita akan melakukan presentasi dengan menampilkan apa yang kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Oke, dimulai sekarang dari kelompok 5. Silakan maju ke depan. Nah, silakan, ketua kelompoknya adalah Dava. Di sini coba apa saja yang tadi didiskusikan bersama teman-teman. Bacakan apa? Nabi Harun berjuang bersama Nabi Musa dalam mengendalikan Raja Fir'aun yang kejam dan Bani Israel yang keras kepala. Ya, jadi perannya Nabi Harun bersama Nabi Musa itu berjuang dalam menyadarkan Fir'aun dan Bani Israel. Kira-kira ada pertanyaan nggak yang mau ditanyakan? Apa? Peran apa sih yang dilakukan Nabi Harun dalam membantu Nabi Musa? Peran apa sih yang dilakukan Nabi Harun dalam? Peran Nabi Harun adalah membantu bicara atau berdakwah mengajak Raja Fir'aun supaya sadar. Ya, jadi Nabi Harun itu membantu Nabi Musa dalam hal berbicara, menyampaikan dakwah kepada Raja Fir'aun. Oke. Dan selesai, ya. Terima kasih untuk kelompok 5. Tepuk tangan. Baiklah, sekarang kita waktunya evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan. Nanti dikerjakan secara mandiri, tidak ada yang bekerja sama, ya. Soalnya ada 10 berkaitan tentang keteladanan Nabi
Harun alaihissalam. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang dikumpulkan. Nah, sekarang kita bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini, ya, tentang keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Kesimpulannya adalah Nabi Harun adalah kakak dari Nabi Musa. Yang kedua, Nabi Harun berjuang bersama Nabi Musa dalam menyadarkan Fir'aun dan Bani Israil. Ketiga, keteladanan Nabi Harun, yaitu yang pertama, kita harus rajin belajar agar fasih berbicara dan memiliki sifat utuh pendirian. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Silakan siapkan kertas selembar, menuliskan hal-hal yang kalian rasakan dalam pembelajaran kali ini. Apakah semangat, apakah kurang semangat, apakah saya jenuh, apakah saya belum menerima ilmunya, apakah saya masih bingung, atau kalian mau mengkoreksi Bapak. Bapak ini penjelasannya terlalu cepat atau kurang bisa dipahami penjelasannya. Silakan, jangan dikasih nama, ya, jangan dikasih nama. Ya, nanti biar Bapak baca-baca untuk menjadi bahan perenungan dan evaluasi untuk kegiatan yang akan datang. Silakan ditulis. Sudah semua? Sudah, alhamdulillah. Sekarang kumpulkan. Sudah, Kevin? Oke, sekarang kita berakhir ya untuk pelajaran pada kali ini. Kita berdoa dengan membacakan doa kafaratul majlis. Ayo. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.